Terima kasih pemirsa, masih bersama kami. Nah, sesuai janji kita tadi, kita akan menjawab pertanyaan dari para pemirsa yang sudah bertanya melalui Instagram @hidupsehat. Nah, dokter, di belakang kita sudah ada pertanyaan, sudah ada 3 yang kita ambil. Langsung saja kita baca satu persatu ya, dari Safa Karimah. Dok, izin bertanya, apakah penyakit tifoid dapat menyebabkan peradangan kronis pada lambung? Dari Hanum Sals _ pagi dok, izin bertanya, bagaimana pencegahan agar tifoid tidak berkembang menjadi gangguan lambung kronik? Kemudian yang terakhir ada dari Yopano _ Assalamualaikum pagi dok, izin bertanya dok, bagaimana cara membedakan gejala tifoid dengan penyakit demam lainnya dan cara mengatasi serta pencegahannya? Boleh dok dijawab. Oke, yang 2 atas mirip ya. Jadi penyakit tifoid tidak membuat radang kronis lambung. Baik. Jadi tidak usah khawatir. Kalau Anda mengalami radang kronis lambung, saya yakin bukan karena tifoidnya. Oke. Oleh karena itu tidak ada tindakan khusus mencegah radang kronik lambung pada pasien tifoid. Karena Baik. kalau sembuh, ya sembuh. Oke. Nah, yang kedua pertanyaan membedakan demam tifoid dengan demam lainnya. Memang ini sangat penting dan tadi kita sudah bahas. Tifoid itu demam karena bakteri. Demam karena bakteri umumnya naiknya pelan-pelan, tidak mendadak. Jadi tadi saya sudah sampaikan biasanya di awal-awal demamnya sore malam, lalu baru demam tinggi. Kalau virus mendadak, jebret, lalu demam tinggi. Oke, ini kita ke Kak Amira, Kak. Kemarin kan kena tipes nih, ini kenanya berapa hari sih Kak? Di opnam itu 6 hari. Selama 6 hari. Selama 6 hari. Kalau dari dokter sendiri, ini rata-rata orang kena tipes, sembuhnya ini membutuhkan waktu berapa hari? Nah, rata-rata orang kena tipes akan sembuh lebih lama daripada virus. Ya, virus tidak ada antibiotiknya. Virus itu sembuh dengan daya tahan badan sendiri. Nah, penyembuhan virus rata-rata membutuhkan waktu 5 hari sampai 7 hari. Penyembuhan tifoid 6 hari ini cepat nih, bisa sampai 2 minggu. Rata-rata sesudah mendapat antibiotik perlu waktu 4 hari. Jangan berharap 1 hari minum antibiotik, tipes sembuh. Justru kalau baru 1 hari minum antibiotik besoknya sembuh, saya berpikirnya bukan tipes, mungkin virus. Oke, nah Kak Amira, kemarin ini cara penyembuhannya ini seperti apa? Kan katanya sudah sampai ke dokter ya, dari dokter sendiri diberikan obat kah atau harus rawat inap kah, seperti apa? Iya, harus rawat inap sama antibiotiknya itu dari infus. Oke, nah, di booster ya berarti ya Kak ya, oke. Nah, tapi Kak, ini mengganggu keseharian Kak Amira nggak sih setelah kena tipes ini? Enggak. Oke, berarti tetap tidak mengganggu lambung dan juga usus ya? Enggak. Langsung bisa beraktivitas. Alhamdulillah ya. Puji Tuhan. Nah dok, ini kami minta tips nih dok, agar terhindar dari penyakit tipes nih. Mungkin bisa dikasih tahu ke pemirsa ini dok. Ya, prinsip dasar pencegahan tipes ini adalah kebersihan. Oke. Jadi kebersihan diri dengan rajin cuci tangan, ini standar ya. Kebersihan makanan, idealnya kita makan makanan yang sudah dimasak, kena pemanasan. Tapi kan kita di Indonesia juga banyak makan sayur dan lain-lain atau sashimi tadi yang tidak kena pemanasan. Dianjurkan dibersihkan dengan air mengalir, air yang bersih. Sebetulnya ada pencegahan ketiga, vaksinasi. Jadi vaksinasi tipes itu ada, tapi kurang populer, kalah populer dengan vaksinasi lain. Dan sampai saat ini di rumah sakit besar vaksin itu ada. Jadi bisa saja divaksin. Baik. Nah dok, tadi sempat disinggung juga soal tes Widal. Ini kan di masyarakat banyak sekali yang tes Widal dulu baru konsultasi. Ini kalau penyakit tipes dan tes Widal ini seperti apa dok kaitannya? Iya, saya gemes banget nih sama tes Widal. Kenapa gitu? Banyak pasien datang ke saya dengan demam lalu bawa tes Widal, lalu bilang, dok saya tipes. Saya tanya-tanya ternyata bukan tipes. Atau kadang-kadang sakit kepala karena dia udah pernah tipes, sakit kepala dia tes Widal, lalu saya tipes dok. Syarat tipes itu ada demamnya, namanya juga penyakit demam tifoid, jadi harus ada demamnya. Nah, tes Widal ini sangat populer karena orang tipes sering cek Widal. Tes ini adalah tes antibodi yang bisa bertahan bertahun-tahun. Kita tidak bisa menyatakan tipes dari tes Widal. Orang sembuh tes tipes bisa tes Widalnya masih positif. Oleh karena itu jangan menyatakan sakit tipes hanya dari Widal. Atau menyatakan sembuh tipes dari Widal yang hilang, nggak hilang-hilang dia. Oleh karena itu saran saya jangan tes Widal
duluan. Ketemu dulu dokternya, dok saya perlu tes Widal atau tidak. Oke, baik. Oke dok, terima kasih banyak atas tipsnya. Tadi sudah diberikan tips untuk menjaga diri ya, untuk menjaga kebersihan diri. Kemudian juga untuk terkait tes Widal ini, jangan tes Widal duluan ya dok. Sebaiknya konsultasi dulu. Nah pemirsa, ini sudah 30 menit kita menemani Anda di pagi hari ini. Tapi jangan sedih, karena kita akan terus menemani Anda setiap hari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Saya Margareta Novita mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri, terima kasih. Indonesia hidup sehat.